Shalom, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari di mana saja berada. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman pertama kaki saya tertusuk duri yaitu ketika masih sekolah dasar. Saat durinya terinjak, saya sangat kaget dan langsung menangis karena rasanya sakit. 2 hari duri itu tidak dikeluarkan dari telapak kaki saya. Dan selama 2 hari itu saya sering menangis dan berjalan pincang. Setelah duri itu dikeluarkan, barulah perlahan-lahan saya mulai berjalan normal. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa ia mengalami yang namanya duri dalam daging. Dan dalam suratnya kepada jemaat Galatia, dalam Galatia 4 ayat 13, Rasul Paulus pernah menulis, "Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku." Entah sakit apa yang dideritanya. Yang jelas, apa yang disebutnya sebagai duri dalam daging adalah sesuatu yang membuat ia tidak berdaya menanggungnya, menghadapi atau menjalaninya. Dan sesuatu itu bisa menjadi penghambat atau tantangan untuk ia dapat melayani dengan baik. Berulang kali Rasul Paulus berdoa agar Tuhan membebaskan atau memulihkannya dari keadaan yang digambarkan sebagai duri dalam daging. Suatu keadaan yang bisa dipakai iblis untuk melemahkan imannya dan menghancurkan pelayanannya. Namun Tuhan tidak membebaskan dia dari pergumulan berat itu. Rasul Paulus tidak memperoleh apa yang diminta dalam doa, tetapi ia menerima hal yang lebih besar dari yang didoakan. Kasih karunia Tuhan yang diterimanya lebih besar dari keadaan terbebas dari duri dalam daging. Kasih Tuhan yang sempurna justru makin nyata dalam kelemahannya. Karena itu ia memberi kesaksian, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang secara manusia bisa membuat kita sangat terkejut, menjadi shock, merasa sakit dan tidak berdaya. Dalam keadaan demikian, iblis bisa memakai hal tersebut untuk melemahkan iman kita,
Karena itu tetaplah berdoa. Situasi-situasi sulit yang kita alami justru ingin dipakai Tuhan agar kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna di dalam kelemahan kita. Saat kita berserah penuh pada Tuhan, maka pergumulan berat justru menghasilkan karakter yang kuat dalam diri kita. Kita bisa menjadi lebih rendah hati dan punya kemampuan untuk makin berempati dengan sesama. Percayalah, dalam setiap bentuk pergumulanmu, Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya padamu. Tuhan tahu persis batas kemampuan kita. Saat kita lemah, tidak berdaya, kuasa-Nya melingkupi kita. Kita pasti akan mengalami berkat-berkat kemurahan-Nya sangat nyata dalam kelemahan kita. Kita pun akan bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu mengingat dan menerapkan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami menyerahkan semua bentuk pergumulan kami dalam kemurahan-Mu. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang terbeban Tuhan kuatkan, Tuhan beri jalan keluar untuk setiap persoalan. Dalam setiap kelemahan kami, biarlah kasih karunia-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus atas saudara-saudari semua. Salam.